Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini saya sebagai observer untuk coaching pada hari ini antara Ibu Yat sebagai coach dan Pak Abes sebagai coachee. Nah, untuk rubrik penilaiannya itu sudah ada disampaikan di sebelumnya, dan untuk coaching kita kali ini Bu ya, kita akan mengembangkan kompetensi apa kira-kira Bu ya? Iya Pak, sebagaimana kita tahu ada 3 kompetensi ya Pak, ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menyajikan pertanyaan berbobot. Mungkin yang ingin perlu saya kembangkan karena saya merasa masih kurang masanya di bagian itu Pak, itu di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang dapat menggali permasalahan dari coaching, kemudian dapat mengarahkannya kepada solusi yang bisa diambilnya nanti. Baik, berarti dari ketiga kompetensi yang dikembangkan, mungkin lebih spesifik yang akan Ibu ya kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu seperti apa Ibu ya? Ya, untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ini berarti saya itu perlu mendalami dulu permasalahan dari coaching sehingga saya hendaknya dapat mengajukan pertanyaan itu yang sesuai dengan permasalahan coaching. Kemudian yang kedua, saya dapat mengarahkan coaching menuju solusi yang baik menurut dirinya. Kemudian juga pertanyaan ini hendaknya dapat memudahkan coaching dalam menemukan solusi. Nah, semoga ini tercapai apa yang menjadi indikator Bu Yat nanti untuk menggali informasi dari coachee, dan coachee tersebut merasa puas dan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee tersebut. Baik Ibu Yat, silakan dilaksanakan coachingnya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Yat selaku kontrol untuk pelaksanaan coaching kita pada hari ini. Baik, Pak Nevi, terima kasih Pak Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abes, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu ya, mungkin sedikit kelelahan Bu ya. Oh iya, memang tampak rasanya dari wajah Pak Abes ya, sepertinya memang perlu kita melaksanakan coaching ini hari ini ya Pak Abes ya. Baiklah Pak Abes, pada hari ini apa nih yang akan kita bicarakan? Begini Bu ya, mungkin sedikit kita curhat ya Bu ya. Iya boleh Pak. Sekarang sudah memasuki akhir tahun ajaran 2000 semester 1 ya Bu ya, tahunnya pada tahun ajaran 2022-2023. Tepatnya sekarang tanggal 7 Desember Bu ya. Pada tanggal 7 Desember ini ada kelas 4 yang saya ajar itu melaksanakan ujian semester atau penilaian sumatif yang rapornya harus dibagikan pada tanggal 17 Desember. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual yang harus selesai itu pada paling lambat tanggal 12 Desember. Ditambah lagi tanggal 12 Desember saya juga harus melakukan sedikit resepsi ataupun acara mendoa kesakuran dari anak saya yang pertama Bu ya. Oh iya. Kemudian tanggal 12 Desember juga kita juga harus menyelesaikan bahan dari pendampingan individu 2 ya Bu ya. Itu harus selesai. Ditambah lagi pada tanggal 20 Desember saya juga harus menyelesaikan revisi tesis juga yang sedang saya susun sekarang ya. Beban yang sangat luar biasa saat ini Bu ya. Iya Pak Abes, saya paham karena memang banyak sekali ya agenda-agenda yang memang harus dilaksanakan dan waktunya itu banyak yang bersamaan dan berdekatan. Iya. Baik Pak Abes, dari pembicaraan kita hari ini apa nih yang Pak Abes ingin dapatkan? Terima kasih Bu ya. Mungkin yang ingin saya dapatkan setelah berbicara dengan Ibu ya, nanti mungkin mudah-mudahan saya yakin saya akan menemukan solusi bagaimana saya dapat menyelesaikan semua tagihan ini dengan tepat waktu. Kemudian tidak menyebabkan saya kelelahan. Itu yang poin pentingnya. Kemudian
dengan dapat menyelesaikan ini maka saya dapat kompetensi baru ya. Mungkin itu bahwa bagaimana manajemen waktu yang tepat dan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sebab hal yang dihadapi ini memang seperti yang dikatakan memang waktu yang bersamaan juga membutuhkan daya pikir dan daya kesiapan mental, pikiran dan fisik. Sebab pikiran harus menyelesaikan tesis saya, tugas demonstrasi kontekstual saya, kemudian juga pendampingan individu, kemudian juga butuh ketenangan dalam mengolah nilai dari anak-anak dan peserta didik. Baiklah Bapak Abes, berarti menginginkan adanya solusi gitu ya Pak dari berbagai macam kegiatan yang memang harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, kemudian waktunya juga berdekatan, dan semoga dengan adanya solusi ini Bapak Abes pun juga mendapatkan kompetensi baru nantinya, di mana Bapak Abes bisa memanage waktu, di mana dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang memang kegiatan ini penting semuanya. Ya, baik itu kegiatannya sesuai dengan tupoksi ataupun juga ada tadi keperluan keluarga ya Pak ya, kemudian juga pengembangan karir. Sekarang Pak Abes, saya mau tahu nih Pak Abes, situasinya sekarang itu seperti apa Pak Abes? Terima kasih. Dia sekarang tanggal 7 Desember 2022, saat tadi saya sedang melaksanakan ujian semester. Ujian semester itu yang kalau untuk masalah nilainya memang sudah nilai otomatis sudah saya masukkan ke aplikasi nilai, tetapi saya juga harus memeriksa hasil sumatif peserta didik saya, kemudian harus saya olah nilainya agar bisa saya laporkan pada laporan peserta didik yang harus selesai itu tanggal 17. Tapi apabila nanti pada saat tanggal 17 kita ada loka karya lagi Bu ya, bisa jadi mungkin lebih cepat, maju lagi, jadi memerlukan waktu yang lebih cepat. Itu yang pertama yang dihadapi. Kemudian yang kedua, tanggal 12 Desember kita harus menyelesaikan paling lambat mengupload tugas demonstrasi kontekstual. Ini tugas ini membuat video kegiatan coaching yang kita lakukan seperti yang kita lakukan saat ini, yang harus diupload itu paling lambatnya. Jadi itu merupakan butuh setelah kita buat video, nanti videonya akan diedit, akan disesuaikan dengan yang diinginkan pada LMS. Itu juga butuh waktu dan juga butuh kompetensi kita Bu ya. Kemudian bertepatan dengan tanggal 12 itu Bu ya, putra pertama saya itu juga akan melaksanakan tasakuran kita pada hari itu, pada pas tanggal 12-nya. Dia akan dikanan pada hari Jumatnya, nanti akan ada acaranya pada hari Seninnya, tetap tanggal 12. Mau tidak mau dari hari Jumat sampai Jumat, Sabtu dan Minggu saya akan melaksanakan berbagai persiapan untuk hari Senin. Itu yang harus dilakukan Bu ya. Kemudian saya ini tanggal 12 kita juga harus memasukkan hasil umpan balik dari peserta didik, guru, kemudian kepala sekolah dan diri sendiri pada LMS kita yang merupakan tagihan pada pendampingan individu 2 kemarin. Yang saya hanya baru memasukkan pada penilaian diri, masih ada 3 aspek lagi, itu 5 orang peserta didik, 5 orang teman sejawat, dan 1 orang kepala sekolah yang instrumennya lumayan banyak pertanyaannya Bu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga harus menyelesaikan revisi tesis. Tesis ini baru revisinya masuk dari Profesor Pak Jamaris itu 2 hari yang lalu. Dia menyampaikan bahwa bab 4 dan 5 Pak Abes ini sudah mulai mendekati sempurna, tetapi mohon direvisi lagi sesuai masukannya. Ini revisinya paling lambat diterimanya tanggal 20 Desember agar saya bisa melaksanakan seminar hasil di akhir Desember ini. Ini berkat sebab membutuhkan untuk merevisi tesis ini juga butuh waktu, juga butuh ketenangan agar kita sesuai dengan yang diinginkan pemimpin kita. Ini merupakan kondisi yang benar-benar kompleks yang saya hadapi, yang harus diselesaikan secepatnya agar dapat mencapai apa yang diinginkan ya. Mungkin itu kondisi yang dihadapi. Iya, sangat kompleks sekali gitu ya Pak Abes ya, benar-benar sangat kompleks sekali di mana Pak Abes memiliki kegiatan untuk pengolahan nilai, di mana pelaporannya itu tanggal 17 Desember. Malah nanti jika memang loka karya yang ketiga itu nanti tanggal 17 Desember, otomatis penyelesaian lapor ini harus dimajukan begitu ya Pak Abes ya. Sedangkan di mana sebelum tanggal 17 itu juga sudah banyak berbagai kegiatan
di mana tugas DK kita juga harus sudah upload, kemudian tugas pendampingan individu yang sebelumnya juga sudah harus upload, juga ada urusan keluarga, apalagi urusan keluarga ini tanggal 12 ya Pak Abes, berarti sebelum tanggal 12 pasti Pak Abes berusaha untuk menyelesaikan LMS dulu ya Pak Abes ya, jadi tidak tercampur antara kegiatan pribadi gitu maksudnya dengan keluarga nanti. Dan apalagi tambah lagi dengan tesis, ya, ternyata sangat kompleks sekali. Sangat wajar rasanya saya melihat sekarang Pak Abes mengalami masalah yang kompleks seperti itu. Kira-kira nih Pak Abes, apa nih yang mempengaruhi Pak Abes merasa mungkin agak sedikit kewalahan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan ini? Terima kasih, Beb. Yang mempengaruhinya banyak faktor ya. Iya. Tetapi yang menjadi beban utama saya itu bahwa tugas yang datang bersamaan ya. Iya. Bahwa tanggung jawab yang datang bersamaan dengan waktu yang bersamaan, mulai dari tugas DK, acara revisi anak saya, Iya. kemudian juga tugas pendampingan individu. Ini yang paling poinnya memang yang dengan waktu yang bersamaan dengan waktu yang hanya satu hari 24 jam. Iya. Mungkin secara pribadi kalau bisa ada 36 jam mungkin bisa tertawa kita, tetapi karena waktunya hanya 24 jam, mau tidak mau ini jadi beban tersendiri bagi diri saya ya. Apalagi nanti apabila pada saat pelaporan rapor itu saya menggunakan kurikulum Merdeka kelas 4, itu aplikasinya masih saya cari mana yang benar-benar sesuai Bu ya, sebab terkadang nanti yang ada di internet atau penyiaran itu masih menggunakan TP yang diajarkan tapi tidak sesuai dengan TP yang saya ajarkan. Itu juga membutuhkan analisis lagi bahwa agar rapor yang saya keluarkan nanti untuk peserta didik itu benar-benar sesuai. Kemudian yang ketiga, untuk yang revisi tesis, saya juga masukan yang diberikan oleh dosen itu merupakan memperbaiki pada aspek SPSS-nya. Nanti itu dia mensuruh pada uji manova, ini ada sedikit perubahan Pak Bes. Kita akan mengolah lagi menggunakan komputer lagi, SPS lagi, yang butuh analisis lagi. Bukan setelah kalau kita rubah manovanya, itu pada saat interpretasi datanya juga berbeda. Nanti pada saat nanti kita ngambil pembahasannya juga berbeda. Berpikir lagi Bu ya, kita juga butuh. Kemudian itu selanjutnya ini seluruh tugas ini saya yakin akan menguras waktu dan tenaga serta pikiran Bu ya. Waktu dan tenaga, kemudian jujur pada saat ini badan karena aktivitas ini kurang fit Bu ya, jadi saya tidak bisa semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas ini. Mungkin itu yang mempengaruhi dari hal yang terjadi pada saat ini ya. Iya, benar sekali Pak Abes. Saya memang melihat waktunya memang ada yang bersamaan dan berdekatan. Dan sedangkan kegiatannya ini banyak, sedangkan waktunya itu bersamaan dan berdekatan. Sedangkan yang waktu ini akan tetap 24 jam dalam seharinya Pak Abes ya. Tapi jika bertambah mungkin berbagai kegiatan yang banyak ini kita tidak perlu cemaskan. Kemudian kegiatan Pak Abes ini memang saya lihat membutuhkan fokus, kemudian membutuhkan tenaga dan pikiran, kemudian untuk satu kegiatan itu sudah menguras tenaga, sudah menguras waktu dan pikiran Pak Abes, apalagi untuk menyelesaikan berbagai kegiatan yang banyak ini. Berarti memang sangat perlu Pak Abes menjaga kesehatannya ya Pak Abes ya. Baiklah Pak Abes, dari yang sudah Pak Abes uraikan tadi, sepertinya saya melihat ada nih situasi yang Pak Abes inginkan itu seperti apa? Kalau itu situasi, jujur, yang pertama kalau demonstrasi kontekstual, saya ini tugas dan tagihan saya tidak pernah terlambat. Yang kita inginkan buat tugas dan tagihan yang diminta pada LMS itu tidak terlambat, baik itu demonstrasi kontekstual maupun pengisian dari bahan pada untuk pendampingan individu. Saya ini paling tidak itu hari Jumat atau secepatnya akan saya selesaikan ya. Kemudian yang kedua, untuk acara tasyakuran anak saya itu juga tidak berjalan dengan lancar. Jangan sampai ayahnya drop pada saat hari hanya. Nah, kemudian yang kedua, saya juga tetap bisa membagikan rapot peserta didik saya pada tanggal 17 paling lambat sesuai dengan kalender dan pendidikan dari kota kita Bu ya. Tanggal 17 kita membagikan raport, saya tetap membagikan raport peserta didik saya pada tanggal 17. Setelah itu, saya juga ingin pada tetap tanggal 20 Desember revisi saya sudah selesai. Saya bisa melaksanakan seminar hasil dan bisa semua tagihan ini selesai pada bulan Desember ini gitu ya. Itu yang saya inginkan. Kemudian semua tugas yang diberikan
kemudian semua tagihannya itu bisa mencapai yang maksimal dari kita ya. Kita bisa memberikan yang maksimal. Kalau kita sudah memberikan yang maksimal, maka akan menyenangkan hati kita. Kemudian acara tasyakuran yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya. Itu yang situasi yang saya inginkan ya. Iya, benar sekali Bapak Abes. Dengan banyaknya kegiatan ini, Bapak Abes berharap kegiatan-kegiatan ini berlangsung tepat waktu, sesuai dengan deadline-nya, kemudian juga maksimal. Jadi walaupun banyak kegiatan, tetapi tidak asal-asalan gitu ya Pak Abes ya, mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian Pak Abes, supaya situasi yang Bapak Abes inginkan tadi dapat tercapai, ada nggak gagasan-gagasan yang sudah Bapak Abes sudah terfikirkan tidak gagasan-gagasannya? Kalau untuk gagasan Bu ya, ini mungkin sudah ada dipikirkan. Jadi setelah bertanya dengan tentang masalah rangkaian kegiatan saya, yang pertama yang mungkin akan saya lakukan itu saya akan menyusun kegiatan itu berdasarkan skala prioritas waktu, bukan dari kepentingan. Skala prioritas waktu, mana yang waktunya paling dahulu itu yang akan saya dahulukan. Tetapi contohnya ini pada saat tanggal 12 itu ada 3 kegiatan yang sama Bu ya. Di situ saya juga akan mengkaji berdasarkan skala prioritas kepentingan. Jadi pada saat mungkin itu yang diperlukan setelah skala prioritas waktu. Jadi mungkin yang pertama saya akan menjelaskan yang tagihan ataupun tanggung jawab saya yang menjelang tanggal 12. Tapi yang pertama mungkin ini DK Demokrasi Profesor saya selesaikan hari ini. Mungkin besok saya menyelesaikan pendampingan individu. Mungkin saya bisa fokus untuk mempersiapkan tasyakuran anak saya. Kemudian setelah tasyakuran tanggal 12 mungkin saya juga akan baru menyusun untuk rapor. Sebab rapornya sudah saya akan mencari dalam beberapa hari aplikasi yang benar-benar sesuai ataupun saya sesuaikan dengan kondisi sekolah saya agar bisa mencapai target pada tanggal 17. Tapi apabila rapor ini dalam prediksi saya mungkin bisa selesai dalam 2-3 hari. Setelah itu saya juga akan merevisi tesis saya agar bisa menjelang tanggal 20 dia sudah selesai. Itu yang saya lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya tagihan CJP itu mungkin tidak bisa saya selesaikan sendiri. Saya juga butuh koordinasi dengan teman-teman guru penggerak. Terutama di sekolah saya ada teman guru penggerak, juga di dekat sekolah saya juga ada guru penggerak. Saya juga akan berkoordinasi bagaimana bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Nah, kemudian untuk yang tesis, saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman satu bimbingan dengan saya agar kami bisa menemukan persepsi, juga ada menerima masukan. Apabila kita berpikir sendiri, apabila menemui jalan itu kita akan sulit menemukan solusi. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka kita akan mendapatkan solusinya yang tepat. Nah, kemudian untuk yang pesta tasyakuran anak saya, tadi saya sebelum kita melakukan coaching sudah menelpon pada istri. Pada saat ini saya akan ada beberapa kegiatan mohon yang bisa dihandle oleh istri saya. Disuruh istri saya mohon dihandle dahulu, tapi yang perlu saya yang menghandle mungkin saya akan secara pribadi akan menghandle-nya. Mungkin seperti itu gagasannya Bu. Iya, sudah luar biasa sekali gagasannya Pak Abes, di mana memang kegiatannya sangat banyak sekali, memang perlu diselesaikan, memang sangat bagus jika kita menyusunnya dulu dengan skala prioritas waktu, karena kalau untuk kepentingan mungkin sama-sama penting ya Pak Abes ya, tapi kita susun dulu dengan prioritas waktu mana yang lebih cepat. Kemudian seperti Pak Abes ada keperluan keluarga tanggal 12, mungkin untuk tugas-tugas LMS-nya bisa dikejarkan dulu ya Pak Abes ya sebelum tanggal 12. Jadi pada tanggal 12 nanti juga bisa fokus dengan acara keluarga. Kemudian untuk pelaksanaan tugas juga Pak Abes sudah gagasannya untuk melaksanakan tugas, kemudian juga berkoordinasi ya Pak Abes ya dengan teman-temannya, baik teman-teman CGP maupun untuk penyelesaian tesis tentu dengan teman-teman sesama pendidikan ya Pak Abes ya. Baiklah Pak Abes, untuk gagasan-gagasan tersebut apa nih Pak Abes yang perlu Pak Abes siapkan? Yang disiapkan yang pertama yang untuk saya siapkan itu DK, itu saya akan membuat rencana bersama CGP bagaimana bisa menyelesaikannya tepat waktu, dan alhamdulillah itu CGP-nya juga sama Pak Devi bisa mendukung yang cepat selesai, jadi saya bisa menyelesaikan DK-nya lebih cepat. Kemudian yang kedua saya juga akan sekarang sedang mencari itu aplikasi rapor yang bisa memudahkan saya, yang sesuai dengan kondisi real saya, sesuai dengan kondisi real di sekolah, yang bisa menyelesaikan rapornya tepat waktu.
Kemudian saya juga sekarang sedang menyesuaikan draft tesis saya dengan masukan yang diberikan oleh pembimbing saya. Kemudian untuk aplikasi rapor, saya juga melakukan tanya jawab bersama guru kelas 4 di satu jurus, juga satu kota, yang akan memberikan masukan contoh aplikasi yang akan mempermudah saya dalam melaksanakan mengisi rapor tersebut. Kemudian untuk yang pesta acara tasyakuran bersama anak saya, itu yang harus saya siapkan adalah saya telah menyusun jadwal kegiatan bersama istri saya, bahwa yang di sini yang bisa diselesaikan oleh istri saya berserahkan kepada istri saya, tapi yang harus saya selesaikan itu yang baru saya selesaikan. Mungkin seperti itu yang saya persiapkan. Iya, berarti memang sudah bisa ya Pak Abes membayangkan apa yang perlu disiapkan, itu seperti dengan kepentingan atau urusan dengan CGP atau urusan berkaitan dengan program guru penggerak, berarti bisa berkoordinasi dengan CGP lainnya. Kemudian untuk menyelesaikan rapor itu Pak Abes sedang mencari gitu ya Pak Abes ya, aplikasi yang tepat yang bisa digunakan. Kemudian untuk skripsi juga draftnya kembali direvisi, sesuaikan ya dengan masukan-masukan dari pembimbingnya. Kemudian untuk tasyakuran juga saya sudah melihat Pak Abes yang memang harus berbagi tugas ya Pak Abes ya dengan Ibu ya. Kemudian Pak Abes dari gagasan kita tadi, bagaimana nih kita bisa memastikan kalau hal-hal itu bisa berjalan dengan baik, gitu. Gagasan-gagasan atau rencana Pak Abes tadi bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kalau untuk memastikan hal itu dapat berjalan dengan baik, itu yang pertama, tugas TK saya harus terupload dengan semaksimal mungkin. Ya. Itu kita semaksimal mungkin dengan semua potensi yang ada. Kemudian penampilan individu juga selesai dengan tepat waktu. Kemudian bisa melaksanakan tasyakuran dengan lancar. Kemudian yang terakhir itu tesis bisa selesai dan juga bisa seminar ya, kita doakan aja mada ya. Kemudian yang rapor tetap dibagikan sesuai dengan kalender pendidikan. Ini merupakan hal yang kalau menandakan bahwa hal itu yang program saya yang telah saya laksanakan itu berhasil, berarti ini memang semuanya terrealisasi Pak. Seperti itu ya. Ya berarti kita melihatnya sudah berjalan dengan baiknya, sudah sesuai dengan keinginan Pak Abes ya. Tentunya apa yang tadi sudah Bapak Abes sampaikan tentu memang itulah yang Bapak Abes inginkan, kan semua kegiatannya dapat berjalan dengan baik, kemudian tepat waktu, kemudian hasilnya juga maksimal, gitu Pak Abes ya. Kemudian Pak Abes, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi Pak Abes, apa nih yang bisa Pak Abes lakukan setelah sesi pembicaraan kita ini? Kira-kira apa yang bisa Pak Abes lakukan dari rencana kita? Berdasarkan rencana tadi ya Bu ya, saya telah menemukan beberapa alternatif. Mungkin saya di rumah nanti akan mencoba menuliskan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang jelas, draft jadwal dari sini sampai di sini pulang sekolah ini apa yang harus dilakukan, apa yang memang di sini jadwal kegiatan yang manage waktu yang benar-benar sesuai. Itu yang pertama, jadwal kegiatan yang jelas berdasarkan skala waktu. Seperti ini. Jam segini mungkin kita buat jam segini, harus ini, agar bisa mengingatkan kita bahwa kita memiliki berbagai macam agenda yang berdekatan. Itu yang pertama. Jadi menyusun memang jadwal yang sudah ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, ini yang harus dilakukan per waktu. Itu yang salah. Sebab kalau mungkin hari kita tidak bisa menghitung lagi, mungkin per jam kita diatur lagi ya, agar lebih sistematis sehingga yang diinginkan, program yang saya inginkan, rencana yang saya susun itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian saya juga akan butuh kerjasama dan koordinasi dengan teman-teman CGP dalam penyelesaian TK ini. Itu sudah berjalan dan alhamdulillah dibantu bersama Pak Yeti dan Mulia. Kemudian saya juga untuk penilaian aplikasi rapor saya juga akan coba mencari, apabila saya tidak menemukan saya akan coba melakukan koordinasi dengan sekolah penggerak yang ada di sekitar saya, yang mungkin mereka memiliki aplikasi yang sesuai dengan kondisi di sekolah saya. Kemudian untuk tesis saya juga akan bekerja sama dengan teman yang satu bimbingan, kami ada 5 orang. Kami setelah memiliki persepsi yang sama, mungkin dia
paham apa masukan dari pembimbing, mungkin bisa memberikan masukan kepada saya. Jujur, apabila mampu literasi saya mungkin tidak begitu baik, jadi kita terkadang persepsi yang diberikan pembimbing ini saya maknai lain, mana tahu dengan adanya masukan dari teman-teman yang lain bisa mencapai hal yang diinginkan. Mungkin itu yang akan saya lakukan per waktunya. Iya. Berarti yang pertama sekali yang bisa Pak Abes lakukan berarti membuat list kegiatan begitu ya Pak Abes ya, membuat list kegiatan sesuai dengan skala prioritas waktu. Dan Pak Abes ingin lebih detail lagi kalau bisa membuat jadwal kegiatannya per jam supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu ya Pak Abes ya, karena saking padatnya kegiatan. Dan kapan nih Pak Abes bisa dimulai? Kalau untuk yang mulai secepatnya Bu ya, secepatnya saya mulai kalau setelah di sini pulang dari kegiatan ini saya akan langsung buat draft nanti kegiatannya, jadwalnya di sini. Yang penting tanggal 17 Desember rapat peserta didik saya harus dibagikan. Tanggal 12 acara tasyakuran anak saya berjalan lancar. DK-nya kalau bisa hari ini ataupun besok paling lambat bisa rampung diselesaikan juga. Kemudian penampingan individu, umpan balik penampingan individu juga selesai besok. Jadi sesuai dengan yang diinginkan. Tanggal 20 revisi TCC selesai dan saya bisa melanjutkan kepada seminar hasil. Jadi itu yang waktunya, kalau masalah waktunya. Jadi untuk bisa melaksanakan berbagai rencana ini, siapa nih yang pihak yang perlu Bapak Abes hubungi? Yang pertama yang akan saya hubungi, pertama CDP yang sama dengan saya yang akan membantu tugas dalam pelaksanaan nikah. Kemudian saya juga menghubungi guru satu sekolah itu tentang pengisian umpan baliknya, mereka ada satu orang yang belum menyelesaikan, itu kan saya selesaikan. Kemudian juga saya akan menghubungi istri saya, akan menghubungi tentang list kegiatan saya seperti ini biar dia bisa memahami. Kemudian juga pembimbing tesis juga saya akan menghubungi secara intens agar dapat memberikan masukannya yang lebih jelas agar bisa mencapai hal yang maksimal. Kemudian untuk rapor saya juga akan menghubungi sekolah terdekat, guru penggerak ataupun guru pada sekolah penggerak pada komite pembelajaran yang bisa berbagi pada saya tentang aplikasi pembelajaran yang dapat mendukung saya sehingga apapun tenggat waktu ini bisa selesai sesuai dengan yang ditentukan. Tapi pihak-pihak yang perlu kita hubungi ini berarti pihaknya memang yang berhubungan dengan kegiatan tersebut ya Bapak ya, yang bisa memperlancar kegiatan-kegiatan ini berjalan. Kemudian bagaimana nih Pak Abes bisa memastikan bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik? Bagaimana caranya? Yang pertama tadi kita menyusun jadwal, setelah jadwalnya tersusun dengan rapi Bu ya, jadi akan terlihat nanti pada saat semua tugas tanggung jawab saya yang harus selesai sesuai dengan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya pastikan. Kemudian saya akan mengikuti list jadwal kegiatan yang telah disusun. Jadi kalau kita mengikuti list jam 1 sampai jam 2 membuat saya memperbaiki video dika, nah diselesaikan jam itu. Jadi jangan diisi dengan kegiatan yang lain. Jam 2 sampai jam ini misal saya membagikan undangan, yang di sini saya harus seperti ini disesuaikan dengan list kegiatan yang telah disusun. Apabila saya mengikuti kegiatan saya mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar ya. Iya, semoga bisa berjalan dengan lancar Bapak. Berarti memang harus diikuti ya Pak ya list yang sudah disusun sebelumnya. Kalau untuk dukungan nih Pak Abes, dukungan dari siapa yang Bapak Abes butuhkan? Dukungan yang pertama saya butuh dukungan dari Buya sebagai teman CDP dan KMB sebagai teman CDP saya agar kita bisa menyelesaikan jika tepat waktu. Kemudian yang kedua saya butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga butuh dari teman-teman yang sama-sama pelaksanaan kurikulum merdeka untuk bersedia berbagi dalam pelaksanaan penilaian rapornya. Kemudian saya juga butuh dukungan dari teman-teman satu angkatan dan satu bimbingan yang bisa memberikan bantuan saya dalam menyelesaikan tesis saya, juga bantuan dari istri saya yang bisa membantukan bahwa saling berbagi tugas dalam penyelesaian tasyakuran anak saya. Iya, semoga dukungan ini dapat diperoleh ya Pak Abes ya, karena ini memang sangat mempengaruhi kelancaran dari berbagai tugas yang akan Pak Abes laksanakan. Ya Pak Abes, kita sudah sampai di akhir percakapan kita hari ini Pak Abes. Jadi apa yang bisa Pak Abes dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Apa yang Pak Abes dapat simpulkan ini? Terima kasih Bu ya, ini sudah sedikit tadi beban kepala berat Bu ya, dan sekarang sudah mulai terbuka sedikit Bu ya bahwa salah satu poin penting yang saya tangkap dari pembicaraan kita,
saya harus bisa memanajemen atau menulis jadwal kegiatan kita saya sedetail mungkin, sesuai dengan skala prioritas waktu. Itu yang pertama. Kemudian saya juga butuh koordinasi dengan teman CDP, koordinasi dengan teman satu sekolah, koordinasi dengan teman satu angkatan, dan koordinasi dengan teman sekolah penggerak yang akan membantu sesuai dengan tanggung jawab dan tagihan yang harus saya selesaikan. Yang tak kalah pentingnya, saya juga butuh berkoordinasi dan berbicara dengan istri saya bagaimana penyelesaian bahwa semua hal yang diinginkan ini dapat selesai dengan tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Itu poin penting dari percakapan kita hari ini, lihat ini luar biasa. Tadi jujur kepalanya banyak beban pikiran, tapi setelah berbicara dengan lihat sedikit, oh inilah yang harus saya lakukan. Alhamdulillah ya Pak Abes, kita sudah menemukan solusi untuk berbagai memang kegiatan ini datangnya bersamaan, kemudian deadline-nya juga bersamaan dan berdekatan. Tapi alhamdulillah Pak Abes sudah menemukan solusinya. Saya berharap solusi atau rencana-rencana yang sudah disusun tadi dapat dilaksanakan dengan baik, dan saya berharap pada pertemuan atau percakapan kita berikutnya saya mendapatkan kabar bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, baik dari tupoksinya, kemudian program CGP-nya, kemudian juga tesisnya, dan juga acara keluarganya berjalan dengan lancar semuanya Pak Abes ya. Jangan lupa Bu ya, hari Senin tanggal 2 Bu ya, datang semuanya ya. Insya Allah Pak Abes, terima kasih dan kita sudahi ya Pak Abes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ini Ibu Yat dan Pak Abes. Luar biasa proses coaching yang berjalan sebentar ini. Dan tadi sebelumnya kita sudah melaksanakan prasupervisi tadi dengan Ibu Yat, sudah bincang-bincang sebelum pelaksanaan coaching. Nah, setelah proses coaching berlangsung, ini kira-kira bagaimana proses coachingnya Ibu Yat, berhasil atau tidak? Gimana? Rasanya tadi percakapannya berjalan dengan lancar, kemudian saya juga nyaman, Pak Nevi, saya juga merasa nyaman, kemudian saya mengajukan pertanyaannya pun menjadi lebih luas seperti itu, rasanya tidak kaku gitu Pak Nevi. Baik Bu ya, kira-kira indikatornya tercapai tidak yang sebelumnya untuk pelaksanaan coaching ini, indikator yang diinginkan dan yang dikembangkan tercapai atau tidak Ibu? Iya Pak Nevi, tadi dari sebelum kita percakapan tadi kita sudah menetapkan indikatornya, di mana tadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot hendaknya saya nanti dapat menggali atau mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan dari coaching saya, kemudian juga saya bisa mengarahkannya ke arah solusinya. Dan kalau menurut saya Pak Nevi tadi saya rasanya sudah pertanyaan-pertanyaannya sudah menggali permasalahan dari coaching saya, di mana Pak Abes sudah menceritakan berbagai kegiatannya, dan saya merasa ikut merasakan kemumetan itu gitu. Kemudian juga alhamdulillah Pak Abes juga bisa menemukan solusinya dan bisa dapat segera dilaksanakannya gitu. Ya baik Bu ya, berarti indikatornya kami rasa sudah tercapai. Insya Allah tercapai ya Pak Nevi. Dan ini bukan maksud dalam melabel atau menilai, tetapi mungkin Ibu Yan bisa menilai sendiri seperti apa tercapaiannya kira-kira Ibu Yan. Jika kita pakai rentang 1 sampai 100, mungkinnya untuk geraknya mungkin sekitar 80 lah insya Allah ya Pak Nevi ya. Biasa, ya rasanya bahasanya tadi saya tidak kaku, rasanya saya merasa nyaman untuk bertanya juga dengan coach saya. Baik Bu Yat, terkait tadi dengan coaching yang Bu Yat lakukan dalam menggali data itu sudah terlihat dan sudah menggunakan alur kerta tadi begitu ya Bu Yat. Jadi sudah terlihat ada tujuan percakapan itu apa, sudah terlihat. Kemudian diidentifikasi, kemudian tadi sudah terlihat bagaimana situasinya, kemudian bagaimana mencarikan solusi dari situasi tersebut, dan juga sudah ada tadi rencana aksi berupa gagasan-gagasan dan rencana ke depan yang disampaikan oleh Coach, dan kemudian juga sudah ada tanggung jawab
Nah, artinya sudah ada dalam bentuk urutan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coach ke depannya. Nah, untuk catatan-catatan ini yang berbasis data ini seperti yang kami tangkap dalam pelaksanaannya ini mengenai manajemen waktu, dan sudah sampai nanti ke solusi untuk langkah-langkah selanjutnya ini, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian ini mengenai kompetensi yang dikembangkan tadi Ibu ya. Kira-kira dari proses coaching tadi masih ada nggak yang perlu dikembangkan ini secara spesifik dari Ibu ya dalam sebagai coachnya itu? Untuk kompetensi yang perlu dikembangkan berikutnya, saya merasa saya perlu untuk mendengarkan aktif Pak Nedi, di mana saya dapat menerima apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya dapat benar-benar memahami seperti itu apa permasalahan yang dialami oleh coach, sehingga dengan saya dapat memahami permasalahannya dan saya dapat ikut merasakannya, sehingga nanti solusi-solusi yang diberikan pun nanti akan sesuai gitu dengan permasalahan dari coach. Jadi mendengarkan aktif yang ingin saya lebih kembangkan lagi gitu Pak. Ya baik Bu Yan. Nah ini mungkin untuk yang perlu dikembangkan ini kompetensinya mendengar aktif, sedikit mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya ini Bu Yan. Semoga dengan mendengarkan secara aktif itu Bu Yan bisa meresapi dan merasakan apa yang disampaikan oleh coach. Mungkin untuk kedepannya kita terus berusaha untuk lebih baik, untuk menjadi coach terutama, dan bisa membantu dan mencarikan solusi dari coach-coach kita yang sedang dalam masalah atau sedang dalam kegalauan. Terima kasih Bu Yan, Pak Bes, dan semoga pelaksanaan coaching ini bisa lebih baik ke depannya, mulai dari pra-supervisi, kemudian dalam proses coachingnya, kemudian yang evaluasi juga untuk di pasca percakapan coaching tadi, seperti itu. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.